Juru bicara tim penasehat hukum dari Petrus Fadlolon, Antoni Hatane saat melakukan konferensi pers bersama para awak media di Pengadilan Negeri Somlaki mengatakan pihaknya merasa sangat kecewa karena tidak hadirnya pihak termohon dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Somlaki. Dalam proses pra-peradilan ini kan kita bagaimana men-challenge supaya status tersangka dari Pak PM itu diangkat dulu. Nah kalau dilihat daripada ceritanya, ini kan alasan yang sebenarnya diduga, dibuat-buat sebenarnya. Kalau sudah siap, ngapain nggak hadir dalam persidangan? Soalnya itu, kalau sudah siap, berarti kan sudah siap untuk menghadapi permohonan pra-peradilan yang disampaikan oleh saudara F. Yang mana kami juga sudah siap. Nah kalau misalnya menghindari diri seperti ini dengan menunda, kan hakim tadi sudah tegas tuh, bahwa kalau misalnya di minggu depan tidak hadir lagi, maka biarkan aja, haknya udah nggak digunakan. Padahal gugatan pra-peradilan tersebut sudah diajukan sejak tanggal 9 Juli tahun 2024 dan hari itu pun Pengadilan Negeri Somlaki langsung mengirimkan undangan sidang ini kepada kedua belah pihak. Hanya saja ternyata pada persidangan perdana ini pihak Kejaksaan Negeri Somlaki ternyata mangkir pada sidang perdana ini. Dr. Antoni Hatane SHMH kepada awak media mengatakan, kami kuasa hukum Petrus Fadlolon telah mengantongi sejumlah alat bukti di mana oknum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar meminta sejumlah uang dengan jumlah yang fantastis. Jadi kita menduga kuat bahwa ini ada upaya untuk bagaimana tidak menghadiri persidangan ini agar bisa mencari celah untuk bagaimana bisa melakukan upaya paksa. Tapi hati-hati, kita juga punya ada beberapa poin, kita punya beberapa fakta yang kita akan bongkar dalam persidangan, di mana ada dugaan permintaan sejumlah uang. Nah ini menjadi fakta menarik yang nanti kita akan buka-bukaan gitu loh. Dalam permohonan kita kan pasti kita buktikan, kita nggak bisa bicara begitu-begitu aja. Ini bicara hukum, ini bicara bukti. Jadi kalau misalnya kita dalilkan pasti kita buktikan. Sementara itu, menurut Roni Sianresi yang juga merupakan salah satu penasehat hukum dari Petrus Fadlolon kepada media ini di Pengadilan Negeri Somlaki mengatakan bahwa, mangkirnya pihak Kejaksaan Somlaki pada proses pra-peradilan ini maka wajib dan patut diduga bahwa dipaksakan untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus yang tidak pernah dilakukan. Saya menyampaikan pada para wartawan, bahwa kami tim penasihat hukum perlu dicatat di garis bawah. Kami tim penasihat hukum dari pemohon Pak PF telah melayangkan surat kepada Kejaksaan Negeri Somlaki untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap tindakan yang mereka lakukan terhadap penetapan tersangka Pak PF. Karena kami sementara menguji tindakan mereka. Apakah tindakan mereka sesuai dengan hukum atau itu onreh matiada, perbuatan melawan hukum, abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Karena ada kepentingan lain di luar kepentingan hukum yang dicari dalam perkara ini. Atas ketidakhadiran jaksa dalam sidang perdana pra-peradilan tersebut, Alexander Franciscus Belay mengungkapkan kekesalannya dan meminta Presiden Joko Widodo serta Jaksa Agung Dr. Sanitiar Burhanuddin SHMH agar datang ke Tanimbar, membersihkan dan menginvestigasi Korps Adiaksa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pernyataan ini disampaikan Belay di hadapan massa pendukung, personil Polres Kepulauan Tanimbar, para pengacara dan awak media yang hadir pada sidang perdana pra-peradilan penetapan tersangka Petrus Fadlolon SHMH oleh Kejari Tanimbar, di halaman kantor Pengadilan Negeri Somlaki. Kejaksaan Agung pertanyakan, kami minta Presiden Republik Indonesia, Kejaksaan Agung untuk juga melihat persoalan ini. Ada apa dengan Kejaksaan Kepulauan Tanimbar ini? Ini bilang Kejaksaan membuat potensi. Ingat itu ya, nanti ujung-ujung terjadi sesuatu, baru bilang polisi yang disalahkan. Ini menyangkut negeri ini, hidup dan mati negeri ini. Jangan mempertontonkan sesuatu hal yang aneh di sini. Jangan anggap hal biasa. Ini proses resistensi, prosesnya sangat sensitif, karena menyangkut hak asasi orang. Ini proses yang menurut kita ada dugaan kuat, ada proses intervensi.